Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Apriani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Syekh Mansur semester 3. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan dari mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi yang saya akan jelaskan ini terkait dengan analisis kebijakan informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, teman-teman, apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Nah, teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses informasi, pengiriman, dan manipulasi informasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ini ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama ini ada teknologi informasi berfokus pada pengolahan data, penyimpanan, dan manajemen informasi menggunakan perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak itu ada software. Nah, yang kedua ini ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini berfokus pada pengiriman dan penerimaan informasi baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Contoh terkait teknologi informasi dan komunikasi ini, yang pertama ada komputer. Nah, seringkali kan kita menggunakan komputer dan itu adalah perangkat lunak atau software. Nah, kita juga bisa menggunakan internet, kita juga bisa mencari data-data atau informasi-informasi melalui internet seperti Instagram, Facebook, seperti YouTube, Google, dan lain-lain. Dalam teknologi informasi komunikasi ini banyak manfaatnya sekali ya teman-teman. Dalam manfaatnya ini mempermudah komunikasi jarak jauh dengan biaya lebih rendah, seperti kita video call di WhatsApp, seperti kita teleponan biasa bisa juga. Terus akses informasi, memudahkan akses ke sumber global melalui internet. Pengembangan ekonomi juga meningkatkan efisiensi bisnis dan menciptakan peluang ekonomi baru. Selanjutnya ada kebijakan terkait teknologi informasi komunikasi di Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama ini ada rencana strategis pendidikan integrasi teknologi informasi dalam sistem pendidikan. Nah, integrasi teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya itu ada pembelajaran berbasis teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang kedua ini ada penyampaian landasan hukum. Nah, dalam penyampaian landasan hukum ini menyiapkan landasan hukum ini untuk pelayanan administrasi di satuan kerja pendidikan. Yang ketiga ini ada sosialisasi dan koordinasi, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan layanan administrasi di satuan pendidikan. Yang terakhir ini ada pembimbingan teknis. Seperti apa pembimbingan teknis ini? Memberikan bimbingan teknis, memberikan layanan administrasi kepada pengelola pusat dan satuan kerja pendidikan. Nah, yang kedua ada Jardiknas, infrastruktur teknologi dari sekolah hingga perguruan tinggi. Jardiknas adalah jejaring pendidikan nasional, adalah infrastruktur teknologi yang menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, dan kantor dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Jardiknas ini dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006. Nah, Jardiknas ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk mendukung peningkatan mutu, mendukung proses komunikasi informasi,
mendukung pengembangan sistem informasi administrasi pendidikan nasional atau disebut Sidiknas dan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning. Nah, selanjutnya ada program rumah belajar atau platform pembelajaran digital. Seperti apa sih? Program Rumah Belajar adalah platform pembelajaran digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam program rumah pembelajaran ini menyediakan berbagai konten pembelajaran secara online seperti video, audio, multimedia, multimedia interaktif, game edukasi, dan buku sekolah elektronik. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen digitalisasi administrasi pendidikan. Nah, sistem informasi manajemen ini berbasis digital merupakan perpaduan secara sumber daya manusia teknologi informasi yang dapat membantu proses digitalisasi dan administrasi pendidikan. Nah, SIM ini dapat membantu pengelolaan data dan informasi pendidikan dengan lebih efisiensi dan efektif loh. Dalam manfaat SIM ini dalam dunia pendidikan ini dapat mengumpulkan atau menyimpan dan mengelola data-data, terus memudahkan komunikasi atau kolaborasi antara berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan administrator. Dan yang terakhir ada Merdeka Belajar Kebebasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi sesuai kebutuhan. Nah, dalam capaian kebijakan diantaranya ada keberhasilan dan tantangan. Nah, dalam keberhasilannya ini ada 3, yaitu penyediaan akses internet ke sekolah termasuk ke daerah terpencil. Nah, yang kedua ini ada platform seperti rumah belajar memudahkan akses materi pembelajaran. Yang ketiga ini ada peningkatan literasi digital pendidik dan siswa. Nah, tantangannya ini ada kesenjangan digital antara kota dan desa, infrastruktur teknologi belum merata, dan rendahnya literasi digital di beberapa daerah. Nah, dalam dampak kebijakan ini ada positif dan negatifnya. Seperti positifnya ini adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui e-learning, terus ada efisiensi pengelolaan data pendidikan. Terus negatifnya itu ada ketergantungan pada instruktur teknologi dan resiko keamanan dan data privasi diri kita atau pengguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.